ribuan, tomat merah 5.000, tomat 5.000, tomat 5.000. Bayangkan sebuah pasar tanpa aturan. Semua orang bisa jualan di mana saja, janji kerjasama nggak jelas, dan kalau ada masalah, siapa yang menyelesaikan dan siap-siap aja berantem. Nah, kacau banget kan? Nah, supaya nggak kacau kayak gini, dunia bisnis butuh aturan main. Aturan main itulah yang menjadi atau yang kita sebut dengan hukum dagang. Nah guys, hukum dagang ia adalah aturan yang mengatur aktivitas jual beli, bisnis, perusahaan supaya berjalan lancar, adil, dan terpercaya. Nah, pada hukum dagang ada 3 pilar utama dalam hukum dagang. Secara garis besarnya, hukum dagang itu kan luas ya, tapi intinya ada 3 pilar utama. Kita lihat satu persatu dengan contoh yang simpel saja. Nah, pada contoh yang pertama atau pilar pertama nih, subjeknya siapa? Yaitu badan usaha. Pertama, siapa yang berdagang? Bisa perorangan, seperti contohnya kita sebut UDIN. Atau bentuk usaha seperti CV, PT, atau koperasi. Nah, hukum dagang ngatur kalau misalnya si UDIN ini bangkrut, dia tanggung semuanya sendiri. Tapi kalau PT, kita sebut saja misalnya PT Jaya Maju, punya utang. Nah, tanggung jawabnya terbatas pada modal perusahaannya saja. Nah, ini penting buat pilih bentuk usaha. Singkatnya pada contoh pertama seperti itu. Nah, pada contoh kedua, pilar kedua ini barang dan jasa, kontrak atau perjanjian. Pilar kedua mengatur transaksinya, jual beli tanah, sewa ruko, kerjasama produksi. Semua itu butuh kontrak atau perjanjian. Kontrak itu bukan sekedar formalitas saja. Ia adalah bukti hitam di atas putih yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kalau ada yang ingkar janji, kontrak ini yang jadi acuan penyelesaiannya. Nah, itu contoh atau contoh simpelnya dari contoh yang kedua atau pilar kedua. Nah, lanjut pada pilar ketiga, pembayaran dan resiko atau instrumen dan asuransi. Bayar pakai cash, ribet, dan beresiko. Barang dagang di jalan rusak, gimana dong? Tenang, hukum dagang juga ngatur ini. Ada alat bayar seperti cek yang lebih aman atau resiko, ada asuransi yang bisa menanggung kerugian. Semua diatur dalam hukum dagang supaya bisnis bisa terus bergerak dengan aman. Nah, jadi kesimpulannya dari 3 garis besar pada hukum dagang, sederhananya hukum dagang adalah rule book, playbook, dan safety net untuk semua aktivitas bisnis. Ia menciptakan kepastian, keadilan, dan kepercayaan. Tanpa hukum dagang, bisnis akan penuh ketidakpastian dan penipuan. Dengan hukum dagang, dunia usaha bisa tumbuh sehat dan memberikan manfaat buat semuanya. Nah, gimana? Jadi lebih paham kan dasar-dasar hukum dagang? Materi ini hanya rangkuman dasarnya saja. Masih banyak lagi hal-hal menarik dari hukum dagang. Jangan lupa ekspor dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.